Salam, selamat siang untuk bangsa Papua, baik Sorong sampai Samarai, dan orang Papua yang berada di rantauan di mana saja berada, dan juga semua simpatisan internasional dan masyarakat lain di seluruh dunia yang mendengar seruan kami dari Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua JDRP 2 terkait dengan perayaan peringatan hari ulang tahun yang ke-60 kemerdekaan bangsa Papua. Jadi HUT ke-60 kemerdekaan bangsa Papua yang jatuh pada tanggal 1 Desember tahun 2021. Sebelum kami membacakan siaran pers yang kami sudah siapkan, sebelumnya kami sampaikan ada hal-hal penting yang kiranya diperhatikan oleh bangsa Papua di mana saja berada. Hal penting yang perlu kita lakukan dalam perjuangan ini adalah bahwa pemulihan diri. Kita sudah berjuang, sudah mencapai, ya ini yang tahun yang ke-60. Dari tanggal 1 Desember tahun 1961, bangsa Papua sudah merayakan sudah mengibarkan bendera bintang fajar sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua yang disaksikan oleh perwakilan Belanda dan juga utusan dari Australia. Perjuangan bangsa Papua sudah sampai di puncak, tinggal satu langkah lagi. Jadi kita sudah berjuang dengan cara yang kita sudah miliki, dengan kemampuan yang ada, kita sudah berjuang. Banyak organisasi kita sudah dilahirkan dalam perjalanan perjuangan ini. Banyak organisasi dalam negeri dan luar negeri. Dan semua kekuatan yang kita sudah miliki, kemampuan yang ada, kita sudah curahkan. Bahkan sampai darah dan air mata sudah tercurah di atas tanah ini. Tinggal satu langkah lagi. Dan langkah ini kita akan tutup dengan gerakan spiritual yang sedang jalan. Karena perjuangan secara manusia kita sudah lakukan. Dan kita harus tutup dengan joker, dengan doa puasa yang kita akan lakukan pada bulan Juni dan Juli tahun depan 2022. Itu sesuai dengan perintah Tuhan. Syarat mutlak untuk pembebasan bangsa Papua itu adalah pemulihan diri. Dan itulah yang dikehendak oleh Tuhan. Karena tidak semua bangsa Papua, tidak semua yang ada di atas tanah ini dan juga orang Papua di rantauan akan masuk menikmati kemerdekaan bangsa Papua. Karena syaratnya adalah harus bertobat, harus berdamai, dan harus bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bukan bersatu di dalam rencana dan kehendak manusia yang penuh ambisi dan penuh kepentingan. Tuhan kehendaki bangsa Papua harus bertobat, harus berdamai dengan siapapun, dan harus bersatu di dalam rencana dan di dalam kehendak Tuhan. Syarat mutlaknya adalah pemulihan diri. Selama ini kita berdoa supaya Tuhan mau memulihkan bangsa ini. Tetapi kita sendiri belum memulihkan diri. Tuhan bilang Tuhan mau pulihkan negeri ini. Tetapi sebelum Tuhan memulihkan negeri ini, setiap pribadi kita harus memulihkan diri. Kita selama ini salah berdoa. Yang salah berdoa karena apa? Kita berdoa untuk pemulihan bangsa Papua. Tapi kita sendiri masing-masing belum memulihkan diri. Kita belum bertobat,
kita belum berdamai dengan siapapun, ya kita juga belum bersatu di dalam rencana dan di dalam kehendak Tuhan. Karena itu kita harus belajar berdoa. Belajar berdoa yang kami maksudkan itu adalah, ya kita harus memulihkan diri kita masing-masing terlebih dahulu. Karena Tuhan mau memulihkan bangsa ini indah pada waktunya. Karena itu Tuhan meminta setiap pribadi kita yang ada di atas tanah ini, bangsa Papua, dari Sorong sampai Samarai, karena termasuk PNG, Tuhan mau pulihkan negeri ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan punya rencana yang indah, termasuk Papua Barat dan PNG. Tuhan mau pulihkan. Karena itu Tuhan bilang bangsa ini harus menguduskan diri. Sebelum Tuhan memulihkan negeri ini, masing-masing kita harus memulihkan diri. Kita harus bersatu, kita harus bertobat, kita harus berdamai dengan siapapun. Berdamai yang dimaksud di sini adalah kita harus berdamai dengan diri sendiri, itu terlebih dahulu. Kita juga berdamai dengan sesama kita. Kita harus berdamai dengan leluhur. Kita juga berdamai dengan semua ciptaan Tuhan. Dan terakhir, kita harus berdamai dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita harus berdamai dengan siapapun, termasuk bangsa Indonesia, termasuk Belanda, termasuk Amerika, termasuk PBB. Kita harus berdamai dengan siapapun. Karena kemerdekaan bangsa Papua itu hanya ditunda saja. Bangsa Papua sudah merdeka sejak tanggal 1 Desember tahun 61. Tetapi Tuhan bilang kemerdekaan itu ditunda saja. Akhirnya Tuhan izinkan bangsa Papua dipaksa masuk ke dalam NKRI melalui perantaran bangsa-bangsa lain, yaitu Amerika Serikat, Belanda, PBB, dan juga Indonesia. Jadi sekarang Tuhan mau memulihkan kemerdekaan itu. Karena itu Tuhan meminta kita harus memulihkan diri. Karena itu syarat mutlak. Ini adalah tiket bagi siapapun yang tidak memiliki tiket ini. Tidak akan diizinkan untuk masuk menikmati kemerdekaan Papua. Tidak akan diizinkan untuk masuk ke tanah suci Papua, negara suci Papua. Tidak seperti yang selama ini kita bayangkan. Kita berlomba-lomba deklarasi, kita berlomba-lomba proklamasi. Tetapi Tuhan tidak menghendaki itu. Ya, karena semua yang kita lakukan itu dalam rangka mencari kehendak Tuhan. Jadi semua deklarasi, semua proklamasi, semua upaya yang kita lakukan itu dalam kerangka mencari kehendak Tuhan. Dan sekarang Tuhan sudah membuka jalan. Tuhan bilang tanggal 1 Desember 61 Papua sudah merdeka. Dan atas perintah Tuhan pada tanggal 29 November tahun 2020 kami sudah umumkan deklarasi pemulihan kembali. Pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan pada tanggal 1 Desember tahun 2020 pada jam 12 siang di aula yang mewah Asrama Tuna Sarapan. Di tempat ini kita sudah umumkan pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan. Dan pada tanggal itu juga kami sudah umumkan berdirinya Kerajaan Transisi Papua atas perintah Tuhan. Kami laksanakan itu. Dan launching buku yang berjudul Bergulat Menuju Tanah Suci Papua. Karena itu, pada tanggal 31 Januari 2021, melalui utusan Tuhan melalui malaikat, sampaikan bahwa masalah Papua sudah finish, sudah tuntas sejak deklarasi pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan yang kami umumkan di tempat ini tanggal 1 Desember tahun 2020. Melalui utusannya, malaikat kasih tahu bahwa masalah Papua sudah finish. Tinggal bangsa Papua memulihkan diri. Karena Tuhan mau pulihkan negeri ini. Tapi setiap kita harus memulihkan diri. Tuhan sedang menunggu pemulihan diri. Jangan harap kalau kita tidak bertobat. Jangan harap kalau kita tidak berdamai dan kita tidak bersatu di dalam rencana di kehendak Tuhan, kita akan masuk ke tanah suci Papua. Tidak ada. Bagi orang yang sudah bertobat, berdamai dan bersatu dalam rencana dan kehendak Tuhan, itulah yang akan diizinkan masuk ke tanah suci Papua. Karena itu mari kita bersatu dengan
dalam gerakan pemulihan diri menuju pemulihan bangsa Papua yang sedang didorong, sedang digerakkan oleh jaringan doa rekonsiliasi untuk pemulihan Papua. Jadi atas perintah Tuhan kami sudah keliling seluruh tanah Papua, tapi tidak semua daerah kami jangkau. Jadi sejak tanggal 4 November 2021 bulan ini kami sudah keluar dari Jayapura ke Manokwari, ke Sorong, ke Fapak, setelah itu ke Timika. Terus kami akan dari Timika kami kembali ke Jayapura di sini. Dalam rangka kami keliling ini dalam rangka sosialisasi doa puasa serentak 4 yang akan datang pada bulan Juni dan Juli tahun 2022, tahun depan. Jadi kami akan satu minggu ke depan kami akan kembali menjangkau daerah-daerah yang lain. Setelah itu bulan Januari nanti kami akan ke PNG lagi untuk sosialisasikan doa puasa serentak seluruh negeri. Karena itu syarat mutlak bagi bangsa Papua. Pemulihan diri adalah syarat mutlak, itu adalah kunci. Tidak ada syarat lain. Kita harus memulihkan diri karena Tuhan bilang jalan satu-satunya untuk kemerdekaan Papua adalah bangsa ini harus menguduskan diri dari Sorong sampai Samara. Jadi hal penting yang kita harus lakukan pada tanggal 1 Desember besok itu adalah bahwa kita mengucap syukur dan juga kita naikkan doa pemulihan diri. Karena pemulihan diri itu yang penting karena Tuhan mau pulihkan negeri ini. Kita berdoa bukan untuk pemulihan bangsa Papua, tapi pertama-tama kita harus berdoa untuk pemulihan diri kita masing-masing. Karena Tuhan mau pulihkan negeri ini. Jadi selama ini kita salah berdoa. Jadi mari kita memulai dari diri kita. Kita memulai dari keluarga kita, dari marga kita, dari suku kita, dari kampung kita, supaya Tuhan pulihkan negeri ini. Jadi kita memulai pemulihan itu dari diri kita. Setelah itu pemulihan keluarga, setelah itu pemulihan marga, pemulihan kampung, pemulihan suku. Itu baru akan terjadi pemulihan bangsa ini. Sekarang kami bacakan siaran pers untuk tanggal 1 Desember tahun 2021. Siaran pers Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua, JDR P2. Syukur bagimu Tuhan. Marilah kita menaikkan doa syukur dan doa pemulihan diri menuju pemulihan kemerdekaan bangsa Papua dari tunggu api keluarga di rumah tempat tinggal kita masing-masing. Tema hari ulang tahun ke-60, kemerdekaan bangsa Papua. Ya Tuhan, pulihkanlah kami bangsa Papua. Bangsa Papua bagian barat sudah menyatakan kemerdekaan pada 19 Oktober 1961 melalui pembacaan manifesto politik pada puncak Kongres pertama bangsa Papua yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Papua KNP yang dihadiri oleh perwakilan Diu Gudiarat, Dewan Rakyat Papua, dan perwakilan dari 7 wilayah adat. Atas persetujuan Baginda Ratu Belanda, kemerdekaan itu diumumkan dan dirayakan secara resmi pada 1 Desember 1961 dengan ditandai pengibaran bendera bintang fajar. Atas perintah Tuhan melalui utusan malaikatnya pada 29 November 2020, kami, Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua, JDR P2, telah memulihkan kemerdekaan itu melalui deklarasi pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan pada 1 Desember 2020 jam 12 siang di Aula Asrama Yamewa Tunasarapan pada Mulan Jayapura, Papua, sekaligus mengumumkan berdirinya Kerajaan
Transisi Papua dan melaunching buku yang berjudul Bergulat Menuju Tanah Suci Papua. Berdasarkan petunjuk Tuhan melalui utusan malaikatnya pada 31 Januari 2021 bahwa masalah Papua sudah tuntas sejak deklarasi pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan yang diumumkan oleh JDRP II. Saat ini Tuhan sedang menunggu pemulihan diri kita masing-masing, yaitu bertobat, berdamai, dan bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan, bukan bersatu di dalam rencana dan kehendak manusia yang penuh ambisi. Pemulihan bangsa Papua dari Pulau Misol, Sorong, sampai Samarai PNG hingga sampai kini tertunda karena kita masing-masing belum memulihkan diri. Karena itu, pada bulan Juni dan Juli tahun 2022, tahun depan, kita akan menggelar doa puasa 40 hari 40 malam serentak Papua Barat dan PNG sebagai syarat utama pemulihan bangsa Papua. Terkait peringatan kemerdekaan 1 Desember kali ini, bukan kesempatan untuk mengibarkan bendera bintang fajar. Bukan juga kita turun jalan berdemo kepada pemerintah Indonesia dan negara-negara di dunia. Cara-cara itu kita sudah lakukan sepanjang perjuangan bangsa Papua. Hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Papua 1 Desember 2021 kali ini kita rayakan dengan cara yang berbeda, yaitu kita berdemonstrasi kepada Allah. Kita naikkan doa syukur dan doa pemulihan diri menuju pemulihan kemerdekaan bangsa Papua dari tunggu api keluarga, dari rumah tempat tinggal kita masing-masing, agar Tuhan memulihkan diri kita masing-masing sebelum Tuhan memulihkan kemerdekaan bangsa Papua indah pada waktu Tuhan. Untuk itu, kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan peringatan hari ulang tahun tanggal 1 Desember tahun 2021. Yang pertama, kita berdoa mengucap syukur dan mohon pemulihan diri menuju pemulihan bangsa Papua dari lubuk hati kita yang paling dalam. Untuk itu, setiap orang asli Papua diwajibkan meluangkan waktu mengucap doa syukur dan naikkan doa pemulihan bangsa Papua pada tanggal 1 Desember 2021. 2. Mengucap syukur dari hasil keringat sendiri, bukan dari hasil curian, korupsi, judi, togel, dan lain-lain. 3. Anda yang punya berkat lebih, bagikan juga kepada sesama Papua, tetapi jangan bagikan hasil curian, togel, korupsi, judi, dan sejenisnya. 4. Doa syukur dilakukan dengan sederhana, yaitu bisa dengan ayam, kelinci, ikan, bebek, dan sejenisnya. 5. Kalau tidak ada berkat untuk beli ayam, kelinci, ikan, dan lain-lain, cukup berdoa, mengucap syukur dengan makanan yang ada pada diri Anda, dan memohon pemulihan diri menuju pemulihan bangsa Papua dari lubuk hati kita yang paling dalam. 6. Doa syukur bersama boleh dilakukan di sebuah tempat, asalkan mendapat izin dari pihak kepolisian setempat. Tetapi jangan lupa menaikkan doa syukur dan doa permohonan pemulihan diri menuju pemulihan bangsa Papua dari tunggu api keluarga, dari rumah tempat tinggal kita masing-masing. 7. Hindari kegiatan lain yang dapat merugikan diri Anda dan sesama. Demikian himbauan doa syukur dan doa pemulihan dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-60 kemerdekaan bangsa Papua. Ini kami keluarkan untuk diperhatikan dan dilaksanakan oleh bangsa Papua di mana saja Anda berada. Mohon sebarkan informasi ini, mohon fotokopi dan tolong bagikan informasi ini kepada sesama Papua.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Port Numbai, Jayapura, Senin 29 November 2021. Tertanda Selpius Bobby, Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua, GDRP 2. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka! Merdeka!